Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, mentor, coach, dan penguji. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reisha Mayeni. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 4 LAN tahun 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Pemetaan Daerah yang rawan kasus obat dan makanan di Provinsi Aceh dalam bentuk media infografis. Rancangan aktualisasi ini dimentori oleh Ibu Naila Esprop APT dan Coach Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI. Berikut poin pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kemudian gambaran umum organisasi, yang ketiga analisis isu dan gagasan solusi, yang keempat rancangan rencana aktualisasi, dan yang kelima penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang dibuatnya rancangan aktualisasi ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang kedua ASN memiliki nilai-nilai berakhlak, yang ketiga penanaman nilai-nilai dasar berakhlak bagi seorang CPNS. Tujuannya yang pertama memberikan gagasan terhadap isu yang ada di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh, yang kedua mengimplementasikan nilai berakhlak manajemen ASN menuju Smart ASN. Ruang lingkupnya fokus dalam penyelesaian isu yang ada di substansi kelompok pemeriksaan yang dikaitkan dengan nilai dasar ASN berakhlak dan manajemen ASN menuju Smart ASN. Berikut profil instansi Balai Besar POM di Banda Aceh. Visi dan misi BPOM. Visi BPOM, obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, untuk misi BPOM itu ada 4, di mana rancangan aktualisasi saya ini sesuai dengan misi BPOM nomor 3, yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Ini budaya organisasi BPOM yaitu budaya pikir, profesionalisme, integritas, kredibilitas, kerjasama, inovasi, dan responsif. Ini merupakan struktur organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh, di mana saya berada di bawah subkelompok substansi inspeksi. Tugas dan fungsi secara umum Balai Besar POM di Banda Aceh, di mana yang saya tandai merah ini merupakan tugas dan fungsi di substansi inspeksi. Kemudian ini tugas dan fungsi saya sebagai PFM tim pertama. Yang pertama, melakukan pemeriksaan sarana distribusi tingkat kesulitan 1, yang kedua melakukan pengambilan sampel, yang ketiga melaksanakan pengawasan periklanan obat dan makanan, yang keempat melaksanakan pengawasan penandaan obat dan makanan, dan yang kelima melakukan evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana. Kemudian lanjut ke analisis isu dan gagasan solusi. Berikut adalah identifikasi isu yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh. Yang pertama, berita acara pemeriksaan disimpan dengan penyusunan berdasarkan surat tugas. Kondisi saat ini menyulitkan penelusuran apabila dibutuhkan data sarana. Waktu penelusuran kira-kira rata-rata 15 menit. Kemudian kondisi yang diharapkan, pengaturan dokumen berdasarkan sarana dapat meningkatkan waktu penelusuran bisa lebih cepat hingga 70% atau setara 5 menit. Manfaatnya memudahkan penelusuran. Yang kedua, belum ada aplikasi untuk melihat ketersediaan kendaraan dinas dan pemesanannya. Kondisi saat ini masih manual. Kondisi yang diharapkan proses digitalisasi. Manfaatnya bisa mengantisipasi dan melakukan tindakan terencana dalam penyediaan akomodasi. Yang ketiga, belum ada pemetaan daerah yang rawan kasus obat di Provinsi Aceh dalam bentuk infografis. Kondisi saat ini, database ada dalam bentuk spreadsheet. Kondisi yang diharapkan, pemetaan dalam bentuk infografis. Manfaatnya, meningkatkan awareness petugas karena data tersaji secara visual. Kemudian yang keempat, belum ada tools baru yang bisa mengakomodasi tools lama form pada pemeriksaan sarana. Kondisi saat ini hanya menggunakan form. Kondisi yang diharapkan penambahan proses digitalisasi yaitu penambahan pocket book. Manfaatnya memudahkan petugas baru dalam pelaksanaan. Kemudian yang kelima, pembuatan data pengawasan iklan kosmetika dan penentuan keputusan iklan masih manual. Kondisi saat ini menggunakan Excel atau manual. Kondisi yang diharapkan lebih digitalisasi yaitu penggunaan spreadsheet. Manfaatnya tidak perlu cek ulang dengan PIC lainnya untuk memastikan tidak double. Berikut data dukung isu-isu tersebut. Ini isu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya
Selanjutnya, penetapan isu dengan metode APKL. Nah, didapatkan 3 isu utama. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan core isu dengan metode USG. Didapatkan isu prioritas pertama, yaitu belum ada pemetaan daerah yang rawan kasus obat dan makanan di Provinsi Aceh dalam bentuk infografis. Kemudian dilakukan analisis isu dengan Fishbone, di mana dari analisis isu dan Fishbone ini didapatkan rumusan masalah, yaitu belum ada pemetaan daerah rawan kasus obat dan makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh. Kemudian bagaimana cara agar database yang ada termanfaatkan dengan optimal. Nah, ini gagasan penyelesaian masalahnya, pemanfaatan database yang sudah ada dengan pembuatan pemetaan daerah yang rawan kasus obat dan makanan di Provinsi Aceh dalam bentuk media infografis. Media infografis ini diharapkan bisa meningkatkan awareness petugas pemeriksaan karena data tersajikan secara visual. Berikut dampak jika isu diselesaikan secara internal, akan meningkatkan awareness petugas karena data tersaji secara visual, kemudian eksternal secara tidak langsung bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kemudian jika isu tidak diselesaikan internalnya, database yang ada tidak termanfaatkan secara optimal, kemudian strategi penurunan angka kasus baik daerah rawan ataupun tidak akan sama, sehingga akan kurang efektif dan efisien. Sementara eksternalnya secara tidak langsung tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat agar terhindar dari konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Selanjutnya masuk ke rancangan aktualisasi. Tahapan rencana kegiatan terdiri dari 6 kegiatan. Yang pertama melapor dan berkoordinasi dengan atasan, selanjutnya persiapan, yang ketiga pengumpulan data, kemudian pembuatan pemetaan daerah rawan, yang kelima melakukan sosialisasi, dan yang keenam share data kepada substansi. Berikutnya matriks rancangan aktualisasi. Yang pertama melapor dan berkoordinasi dengan atasan mempunyai 2 uraian kegiatan, yaitu menjadwalkan dan melakukan diskusi dengan atasan. Yang kedua meminta saran dan arahan staf senior substansi inspeksi, memberikan manfaat diskusi, meningkatkan wawasan pengetahuan, keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini kegiatan ini sesuai dengan visi BPOM nomor 3. Kemudian kegiatan ini juga penguatan nilai organisasi, profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, dan inovatif. Kegiatan kedua yaitu persiapan, di mana uraian kegiatannya yang pertama studi literatur, memberikan manfaat peningkatan digital skill, keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu kompeten, kemudian berkontribusi pada misi BPOM nomor 3, kemudian penguatan nilai organisasi profesional. Tahapan ketiga yaitu pengumpulan data, terdiri dari kegiatan mengumpulkan data-data hasil pemeriksaan selama 2 tahun terakhir. Yang kedua memilah data per komoditi pemeriksaan, yang memberikan manfaat peningkatan digital skill, keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan adaptif. Ini berkontribusi pada misi BPOM nomor 3 dan penguatan nilai organisasi yaitu profesional dan integritas. Yang keempat, pembuatan pemetaan daerah rawan memiliki uraian kegiatan, yaitu yang pertama berdiskusi dengan bagian IT, yang kedua membuat kerangka pemetaan daerah, yang ketiga membuat pemetaan daerah, yang keempat melakukan uji coba, yang kelima meminta saran pada atasan, yang keenam memperbaiki atas saran yang diterima. Ini manfaatnya juga peningkatan digital skill internal. Di kegiatan tahap 4 ini muncul jenis inovasinya yaitu peningkatan. Ini keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini sesuai dengan misi BPOM nomor 3 dan adanya penguatan nilai organisasi yaitu profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, dan inovatif. Selanjutnya melakukan sosialisasi, ada 2 rangkaian kegiatan yaitu sosialisasi kepada substansi kelompok pemeriksaan, yang kedua berdiskusi dan minta masukan bila ada hal yang perlu dikoreksi. Ini manfaatnya memberikan nilai tambah karena inovasi yang dibuat bisa dimanfaatkan oleh unit kerja. Ini ada keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif sesuai dengan misi nomor 3 dan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, integritas, kerjasama tim, responsif atau cepat menjawab. Share data kepada substansi kelompok info dan penindakan.
Ini manfaatnya peningkatan kerjasama antar substansi kelompok. Ini ada keterkaitan nilai berakhlak yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Ini juga sesuai dengan misi BEPUK nomor 3 dan ada peningkatan nilai organisasi, integritas, inovatif, dan responsif. Berikut breakdown jadwal perencanaan aktualisasi. Di bulan Agustus ada 4 tahapan utama rencana aktualisasi. Kemudian di bulan September adalah sisanya. Ini merupakan antisipasi kendala di mana ada potensi kendala internal kemampuan perangkat laptop kurang memadai, eksternalnya jaringan WiFi, internet error. Mitigasi kendalanya secara internal bisa menggunakan perangkat laptop yang tersedia di unit kerja atau menambah spesifikasi perangkat keras pada laptop yang ada. Eksternalnya menggunakan paket data. Berikut penutup. Berikut kesimpulannya, rancangan aktualisasi ini akan dilakukan selama 1 bulan. Yang kedua, rancangan aktualisasi terdiri atas 6 kegiatan utama untuk menghasilkan pemetaan daerah rawan kasus obat dan makanan dalam bentuk media infografis. Yang ketiga, media infografis diharapkan secara langsung bisa meningkatkan awareness petugas, sehingga bisa menerapkan strategi baru untuk menurunkan angka kasus, dan secara tidak langsung bisa memberikan manfaat bagi masyarakat agar bisa terhindar dari konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Sarannya, dalam melaksanakan rancangan aktualisasi, penulis akan menerapkan nilai ASN berakhlak agar tugas aktualisasi dapat berjalan sesuai rencana. Yang kedua, akan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, dan bekerjasama dengan anggota tim di unit kerja khususnya untuk menghindari kebuntuan. Yang ketiga, akan memanfaatkan sumber daya organisasi yang tersedia dengan efektif dan efisien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.